ini kabel setrika adalah salah satu barang yang cukup laris ya di toko saya. Dan banyak sekali yang mereka bilang bahwa yang ketika datang mereka belanja, dia bilang gini, aduh kabel setrikaku barusan beli tapi kok cepet kali rusak ya. Dan memang ternyata dari sekian banyak barang yang paling banyak orang repeat beli itu adalah kabel setrika. Kalau dibilang banyak yang berkata seperti ini, kabel setrikaku cepat rusak, nggak ada yang lebih bagus ya. Padahal ini kabel setrika yang sama dan ini dipakai sudah beberapa tahun dan nggak rusak-rusak. So I think memang benar yang paling banyak rusak itu adalah kabel setrika untuk beberapa rumah. Tetapi mungkin itu karena mereka tidak tahu cara merawatnya seperti itu. Nah, jadi saya rasa yang pertama kali harus kita tahu cara merawat kabel setrika itu adalah ketika kita mau mensetrika, ini kabelnya wajib kita lurusin dulu. Ya kan? Nah, terkadang kabel setrika orang itu lagi pada gini nih. Tuh, lagi pada gini. Lagi terikat atau apa namanya nih? Lagi terlipat ya, lagi terlipat terus mereka ngegosok aja, nggak mau peduli. Ya lama-lama lipatan ini akan rusak, kabelnya akan keluar. Nah, jadi usahakan kabelnya itu selalu rapi dulu, terbentang dengan benar, baru kita colokkan, kemudian then sambil nyetrika. Dan banyak orang yang nggak peduli sih, apalagi kalau yang nyetrika bukan yang pemilik. Terkadang kita ada pembantu, asisten rumah tangga, dan terkadang mereka tidak tahu. So saya rasa ini adalah cara yang harusnya semua orang tahu ya, cara merawat kabel setrika. Kalau enggak ya nantinya saya cepat kaya, kalian belanja aja. Nah, tetapi apabila ternyata memang sudah rusak dan sudah keluar, nah ini bentar lagi rusak nih. Kalau bisa lihat di sini, ini kabel setrikanya sudah, kainnya di luar ini sudah mulai koyak dan mungkin bentar lagi mau diganti. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah keluar ya yang dilakukan adalah sebenarnya beli. Ini sebenarnya nggak mahal sih, paling 25.000, 20.000 dapat. Nah, jadi pokoknya di belakang kalau mau mengganti kabel setrika itu gampang banget, tinggal beli aja kabel setrika, kemudian bawa setrikanya ke toko, terus minta, bang tolong gantiin, udah selesai. Tetapi bagi teman-teman yang merasa perlu tahu untuk cara mengganti kabel setrika, sebenarnya nggak susah, gampang banget. Di sini di belakang setiap setrika itu biasanya ada baut. Almost every setrika, hampir semua itu ada lubang baut dan ada bautnya. Dibuka aja. Kalau udah dibuka, nah udah dibuka nih kan, belakangnya ikuti, sebenarnya pemasangannya gampang ya, ikuti aja yang ini yang kamu lepas yang mana, kemudian dipasang yang mana, udah selesai, nggak ada yang ribet-ribet di situ. Cuman ikuti aja mana dipasang, mana yang dilepas. Kabelnya biru merah terbalik juga nggak ada masalah karena nikel listrik, so no problem. Terbalik juga nggak apa-apa, yang penting mana yang kamu lepas itu aja yang kamu pasang. So as simple as that. Jadi di sini kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada yang ini kan terhubung ke kabel biru nih. Nah itu kita mau lepas. Kemudian yang ini kan terhubung ke kabel warna merah, ya, dan itu juga kita mau lepas. Dan kemudian kita gantikan dengan ini. Udah as simple as that. Jadi sebelumnya ini kita lepas dulu, ya. Lepas, dan ini kita buka aja bautnya. So memang setiap barang elektronik itu tetap ada jangka waktunya, tetapi ya kalau kita rawat itu tidak akan rusak secepat itu. Terkadang kita merasa ketika kita belanja sesuatu itu barang tersebut tidak akan rusak, dan kalau misalnya tidak kita rawat. Dan kalau misalnya kita beli yang mahal, kita beli yang bagus, misalnya kalau yang paling mahal sekarang kayaknya kan merek-merek Philips termasuk mahal ya. Dan kalau misalnya kita udah beli yang Philips, kita ekspektasinya itu adalah barang ini bisa bertahan beberapa puluh tahun, nggak rusak-rusak, dan kita tidak memikirkan cara merawatnya. So I think one of the most important part dalam segala hal adalah merawat, and that goes without saying. Itu udah pasti ya, udah hukumnya memang. Kalau tidak kita rawat ya pasti rusak, sebagus apapun itu. Dan dari sini aku belajar banyak sih.
in a relationship, kalau misalnya relationship itu bilanglah kalian pacaran atau suami istri dan semua orang pada bilang kalian cocok banget, dari awal tuh sukses banget, aduh ini pasti langgeng deh sampai tua, dan ternyata banyak orang yang tidak bisa bertahan di relationship itu. And I think it's the same thing as buying beli barang-barang yang bagus. Sebagus apapun barangnya, kalau tidak dirawat ya akan rusak juga. Same thing happens. Jadi banyak yang merasa udah cocok, take things for granted, and then at the end of the day tidak merawat apa yang mereka ada. Dan ketika barangnya rusak, mereka baru ngomel-ngomel and play the blaming game. Dan saya rasa itu terjadi pada banyak orang ya. So teman-teman, kalau bisa cherish what you have, apapun yang kalian ada. Jangan sampai barang tersebut yang sudah kita ada walaupun benar-benar bagus itu rusak gara-gara kita tidak peduli, dan rusak gara-gara kita tidak memperhatikan dan merawatnya. Sebenarnya tidak perlu barang-barang bagus kalau misalnya kita rawat. Relationship juga seperti itu kan. Ada relationship yang tidak sempurna, dan banyak relationship yang tidak sempurna dilihat dari luar. Tetapi kenapa bisa langgeng? Kenapa sedikit masalah? Karena dirawat. My parents were not the best couple ever, tapi karena mereka merawat, and I think sampai sekarang I'm lucky to have them as my parents. Dan ini dimasukkan kembali, ya udah as simple as that. Jadi tadi merah kemana, biru kemana, udah kita pasang kembali aja and selesai, voila. So tidak perlu science, ilmu science di sini ya. Kemudian kita pasang kembali. Dan kemudian kita bawa aja. Ya. Dan kalau misalnya Anda pergi ke tukang cuma untuk masang kabel setrika, itu bisa-bisa limpul, ya kan? Sedangkan kalau misalnya pasang sendiri itu bisa jauh lebih hemat. Kalian bisa hemat berapa coba? How much can you save? I mean 25,000 sekali pasang kabel setrika itu bisa beli KFC maybe for one person. Nah, jadi ketika mau simpan ini kan udah ada lipatannya tuh, ya ikuti aja lipatan-lipatannya, jadi dia nggak terlipat di bagian-bagian yang lain, ya kan? Udah, habis itu pakai cable ties-nya kembali, and you're good to go. Atau mungkin kalau mau gulung seperti tadi boleh, tapi ini kan karena masih baru, masih ada lipatannya, so dilurusin aja dulu kabel-kabelnya, ingat ya, dilurusin, and then gulung aja. Ya, gulungnya pakai perasaan ya, karena ini kan dia masih baru, masih ketat ya kan, masih keras, so ya, gulungnya pakai perasaan. Oke, selesai, kabel setrika udah jadi seperti baru. So I think untuk teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini selain dari ganti kabel setrika adalah apapun yang kalian punya, baik itu bagus, baik itu yang biasa-biasa, in a relationship as well. Kalaupun relationship kalian tidak perfect, relationship kami itu tidak perfect, tetapi ingat untuk selalu dirawat. Karena bila sesuatu item itu atau apapun yang kita punya, bila itu dirawat, itu akan jadi lebih awet, dan biasanya itu akan jadi lebih bermakna. So don't play blaming games kalau misalnya things don't work out. Always memperhatikan dan introspeksi diri, apa sih yang tidak saya lakukan sehingga bisa terjadi hal-hal seperti ini. Dan biasanya dengan begitu kita akan belajar untuk menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik dan bisa menghargai hal-hal yang telah kita miliki tanpa kita harus membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. And that is one of the secrets to a happy life.